Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Makanya di sini pemerintah mengambil pendapat larangan kan, peringatan wanita tidak boleh berziarah kubur karena telah sahih dari berapa bahwa nanti laknat menjawab timur. Ini perbedaan ulama. Itu hadis memang, cuman lafaznya itu zairat atau zawarat. Kalau zairat artinya menziarahi kubur, kalau zawarat yang sering. Nah, kalau hari-hari sering itu nggak boleh. Jadi insya Allah boleh wanita ziarah kubur, tapi Saudi melarangnya. Makanya nggak ada ziarah wanita, nggak ada. Kalau di kita tidak ada masalah untuk ambil pelajaran. Pilihannya karena apa itu Ustaz? Kalau perempuan nggak diperbolehkan karena perasaan emosional. Iya, salah satu di antara hikmah perempuan wanita tatkala tersimak muslimah. Ini dalam hadis disebutkan bahwa Allah melarang tapi laki-laki mereka nggak masuk dalam ancaman itu, tapi karena wanita lebih banyak dengan perasaan mereka ada masalah malam-malam itu aja dari malam jadi intinya ini tujuan mengingatkan ini poin perlu kita ini juga ya belajar ziarah kubur yang beda, menentukan waktu tertentu untuk ziarah kubur, baik tahunan seperti 2 hari raya misalnya, sebulanan, mingguan, sebelum Ramadan mencari berkah, melempar biji-bijian, meletakkan bunga-bunga merah wangi dan kuburan, mengambil tanah dan batu, mengkhususkan doa tertulis dari penghuni kubur pada hari syariat tidak. Jadi kalau dibilang mendoakan, kalau menyiram air nggak ada yang bilang ya. Mendoakan, kita kan selalu juga bawa air. Nggak ada ya. Tapi ada minyak wangi gitu. Minyak wangi. Doanya seperti apa? Cara yang betul ini gitu. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau doa begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasa Indonesia nya. Kalau bacaan dengan menggunakan bahasa Indonesia di luar sholat tidak ada masalah pakai bahasa Indonesia. Di dalam sholatnya yang dipersoalkan. Maka kalau kita mendoakan ini, doakan pakai bahasa Indonesia. Kalau untuk menghadiahkan hubungan kepada orang yang meninggal, memang ada khilaf di dalam orang. Imam Syafi'i mengatakan nggak apa, tapi ulama yang lain mengatakan sama. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di dalam para ulama tentang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Ada yang mengatakan sampai, ada tidak. Ada yang mengatakan menghadiahkan sama seperti sedekah. Bisa sama. Ada khilaf lah di kalangan para ulama. Ya, ada sebagian demikian. Tapi intinya memang doa. Doa itu memang luar biasa. Jadi makanya doa yang kita ucapkan minta ampunan untuk orang yang telah dikuburkan, baik dari keluarga kita atau kerabat kita, itu bukan hanya tatkala kita ziarah kubur. Kita punya orang tua yang sudah meninggal, bukan waktu ziarah saja mendoakan. Seperti akhir malam, kita mari doakan. Karena yang mereka butuhkan saat ini tatkala mereka telah meninggal adalah doa dari. Jadi makanya jangan pas ziarah kubur, apalagi sekali setahun pula kan baru doa, sisanya nggak ada doa kan ini
miris lah kita katakan. Padahal tatkala orang ditanya, ya Rasulullah, masihkah ada kewajiban berbakti saya kepada orang tua saya pada waktu dia telah meninggal? Dan mengatakan ada. Di antara bakti anak kepada orang tua setelah orang tua meninggal adalah berdoa, memohonkan ampunan. Maka ini doa bukan hanya untuk ziarah, kapan ada kesempatan kita mendoakan. Dan insya Allah kalau seperti itu nanti kalau kita meninggal, anak kita juga akan memperlakukan kita sama seperti tatkala kita memperlakukan. Ada silah. Tapi kalau anak kita walaupun tidak siang. Nah, belum pernah saya lihat sini. Iya. Biar agak saya jemput. Assalam. Besok pagi kalau mau kenapa? Pada subuh mari. Ya, makan besok pagi Sapura kan. Kalau belum nanti sudah. Pada asar bukan, cuma nggak lama. Nah, makanya kita tadi ziarah dulu. Ya, lama. Ya, pagi pasti. Kalau pagi lama. Lama. Dan setiap sholat itu biasanya buka untuk antar jenazah. Makanya kalau mau masuk, kita ikut antar jenazah, masuk itu ke dalam, itu tutup. Cuman kalau mau ikut antar jenazah, setelah selesai sholat, langsung keluar. Nanti di luar sholat jenazah, langsung mendekat itu apa namanya? Rendanya itu dibawa cepat itu. Rebutan ya. Karena memang kan dua kirotnya itu, satu menyolati, satu ikut menguburkan. Nah, ngejar itu ikut menguburkan ke dalam. Dua kirot, dua gunung Uhud. Kita tiap hari satu kirot. Dan kali 1000 kan? Makanya umrah ini ya nggak bisa dibayangkan apa-apa. Boleh kalau Bapak mau nanti Ramadan sebulan. Kalau dia jadi Ramadan ini. Biar ikut lari. Tambah Ramadan lagi. Biar ikut lari. Kejar. Kan semua ya kan. Ini